Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enelvina dari kelas PKU 2A NIM 200512685. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat Melayu di Riau. Pakaian adat adalah suatu pakaian yang menciri khaskan jati diri, identitas dari suatu masyarakat tertentu di wilayah geografis tertentu. Sama halnya dengan pakaian adat Melayu Riau yang memiliki ciri khas atau jati diri yang melambangkan dari masyarakat tersebut. Tapi sebelumnya, nggak afdol rasanya kalau kita tidak memakai salah satu pernak-pernik pakaian adat Melayu Riau. Contohnya seperti tanjak. Nah, sekarang kita udah pakai nih tanjaknya. Jadi kita lebih enak memahami apa sih itu pakaian adat di Melayu di Riau. Pakaian adat Melayu Riau juga memiliki fungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dari panas, dingin, dan juga sebagai lambang-lambang. Lambang-lambang itu mewujudkan nilai-nilai literatur leluhur atau mencerminkan tujuan dari leluhur masyarakat dulu. Pakaian adat Melayu Riau juga memiliki nilai estetika yang tidak hanya indah dilihat dari jauh dan juga indah dilihat dari dekat. Fungsi dari pakaian adat Melayu Riau itu ada fungsi religius, fungsi budaya, fungsi estetika, fungsi simbolik, fungsi sosial. Lanjut ke fungsi yang pertama. Yang pertama adalah fungsi religius. Fungsi religius dalam pakaian adat Melayu Riau itu sebagai penutup aurat. Contohnya seperti pakaian perempuan yang berbentuk baju kurung dan memakai kerudung, yang dimana hampir seluruh anggota tubuhnya tertutupi. Fungsi keagamaan yang lain adalah sebagai simbol dari perhiasan, yaitu berbentuk seperti bulan dan bintang, yang dimana memiliki makna ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada fungsi budaya. Fungsi budaya ini adalah perkembangan dari fungsi religius tersebut, yaitu untuk menutup aurat. Fungsi kebudayaan ini berkembang seiring berjalannya waktu yang memiliki aksesoris yang berbeda-beda. Pakaian ini menjadi simbol yang dipakai dalam bentuk upacara adat atau acara-acara tertentu. Yang ketiga ada fungsi estetika. Fungsi estetika dari pakaian adat Melayu ini adalah warna-warna yang terdapat pada pakaiannya. Yang pertama ada warna kuning. Warna kuning atau keemasan biasanya melambangkan kebesaran, kewibawaan, kekuasaan, yang dimana pemakai dari warna kuning keemasan ini adalah sultan atau raja-raja terdahulu. Yang kedua ada warna hijau lumut. Warna hijau lumut ini melambangkan kesuburan dan kesetiaan. Biasanya pakaian warna hijau lumut ini dikenakan oleh keluarga bangsawan, encik, puan, tuan, atau wan-wan terdahulu. Yang ketiga ada warna merah burung dara, yaitu melambangkan kepahlawanan dan keberanian, patuh serta setia terhadap raja dan rakyatnya. Warna ini biasanya dipakai oleh panglima atau hulu balang kerajaan. Yang keempat ada warna hitam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan tanggung jawab serta jujur. Biasanya ini dipakai oleh ulama, yaitu berjubah hitam. Selanjutnya ada fungsi simbolik. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam pakaian yang berarti bukan hanya pada pakaian tradisional yang dipakai, namun juga perhiasan serta kelengkapan pada upacara-upacara tradisional, misalnya seperti pernikahan, simbol keturunan, tempat bernaung. Pakaian yang dikenakan orang-orang Melayu memperlihatkan bahwa hampir setiap yang dikenakan orang-orang Melayu Riau memperlihatkan bahwa hampir setiap apa yang mereka kenakan mempunyai makna atau simbol-simbol dan tujuan tertentu.
Yang kelima ada fungsi sosial. Dalam pakaian Melayu Riau ini, pakaian yang dipakai masyarakat baik berasal dari golongan bangsawan masyarakat atau masyarakat biasa adalah sama, yaitu baju kurung. Perbedaan antara hanyalah pada letak bahan, warna, dan simbol hiasan yang dipakai dalam pakaiannya. Baru itu ada nilai yang terdapat pada pakaian adat Melayu Riau. Itu ada nilai tradisi, nilai pelestarian budaya, dan nilai sosial. Yang pertama, nilai tradisi. Biasanya nilai tradisional dapat diajarkan tradisi masyarakat dalam upacara adat yang menjadi tradisi selama beberapa tahun. Masyarakat menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas dan keunikan masyarakat tersebut. Yang kedua ada nilai pelestarian budaya. Pada pakaian tradisional Melayu Riau ada adat dan saat merupakan perkembangan dan dari warisan budaya yang pernah ada. Hal ini dapat menandakan masyarakat adat yang ada saat ini telah dilestarikan oleh masyarakat. Yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat pada pakaian ini mengandung makna atau nilai tertentu yang ditafsirkan oleh masyarakat. Salah satunya sebagai simbol pandang status seorang masyarakat atau pendapat juga bermakna untuk menyatukan masyarakat. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk pakaian adat. Yang pertama laki-laki. Pakaian adat baju teluk belanga. Baju ini berkerah dan berkancing longgar dengan lengan baju yang agak menutup pergelangan tangan dan longgar. Biasanya dipadankan dengan celana polos dan dilengkapi dengan kain samping dan penutup kepala seperti kopia atau ikat kepala agar terlihat lebih sopan dan gagah. Baju ini biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari, bersantai atau pergi sholat. Yang kedua ada pakaian baju cekak musang. Baju ini mirip dengan baju teluk belanga, tidak berkerah dan tidak berkancing, tetapi terbelah untuk memudahkan pemakaiannya. Baju ini berkantong satu di bagian atas kiri dan dua bagian bawah. Baju ini merupakan setelan yang dipadu-padankan dengan celana panjang yang selaras dan sama kainnya, dilengkapi dengan penutup kepala seperti kopia berwarna hitam atau putih. Baru yang ketiga ada baju gunting Cina. Baju ini tidak jauh berbeda dengan baju harian laki-laki lainnya, namun baju ini tidak berkerah, lehernya berbentuk bulat, terbelah bagian depannya dan berkancing 5 buah. Baju ini dipadu-padankan dengan kain sarung atau kain pelilit tangan, kain samping, dan pakaian kopia atau peci. Baju ini biasanya digunakan untuk menerima tamu, bertamu, menghadiri pertemuan, atau ke masjid. Selanjutnya ada pakaian adat perempuan. Yang pertama ada baju kurung teluk belanga. Baju ini longgar dengan leher bulat dan terbelah. Pakaian ini biasanya dipadu-padankan dengan kain sarung batik, kain leja atau kain letih, kain plakat, dan dilengkapi dengan selendang tipis atau kain tudung lingkup sebagai penutup kepalanya. Biasanya perempuan memakai baju ini dengan warna yang tidak mencolok. Yang kedua ada pakaian baju kebaya labuh. Bentuk baju ini tidak longgar dan tidak sempit. Panjang bajunya sampai betis dan lengan bajunya 2 jari dari pergelangan tangan. Kancing bajunya ada 4 atau 5. Biasanya dipadu-padankan dengan kain sarung batik, kain plakat, atau kain lejo yang selaras. Dilengkapi dengan selendang atau kain tudung kepala sebagai penutup kepala. Yang ketiga ada baju kebaya pendek. Baju ini adalah baju kebaya labo yang panjang hanya sampai sepinggul dengan ujung baju mendatar atau agak runcing. Dipasangkan dengan kain sarung yang dipakai agak ke atas untuk memudahkan melangkah hingga baju ini cocok untuk kegiatan sehari-hari seperti sawah. Baju ini dilengkapi dengan penutup kepala jika dipakai keluar. Selanjutnya ada perlengkapan pakaian hari-harian. Yang pertama pakaian laki-laki. Biasanya perlengkapan hariannya itu ada kain sarung,
kopiah hitam, ikat kepala, songket, tanja, kasut, keris, tombak, dan lain-lainnya. Untuk perlengkapan pakaian perempuan biasanya itu ada kain sarung batik, ada kain tudung kepala, ada daun sirih, ada parang, ada tutup muka, ada sendal atau kasut, ada baju, kebaya labuh, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, dan kurangnya materi penyampaian, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan itu berasal dari Allah SWT, dan kekurangan itu berasal dari diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.